Apakah ada perkawinan antara malaikat dengan manusia? Apakah memang bisa? Apakah itu semua hanyalah dongeng, ataupun cerita-cerita fiksi belaka? Jika ada, apakah ada tertulis di Alkitab? Apakah tujuannya sehingga memunculkan suatu spesies baru, hibrid, atau campuran antara malaikat dengan manusia? Ayat ini terlihat bahwa malaikat di sorga tidak melakukan perkawinan. Tetapi apakah maksud kata kawin di sini? Apakah hanya terbatas hubungan seks saja? Perhatikan ayat berikut. Kata kawin ataupun dikawinkan, tidak lain untuk menghasilkan keturunan. Kata anak-anak Allah, dalam bahasa Ibraninya, Ben Elohim. Kata Ben Elohim, artinya diciptakan langsung oleh Bapa di sorga. Tidak melalui proses kelahiran, dari bayi, bertumbuh menjadi dewasa, yang pastinya dari hubungan seks antara pria dan wanita. Perhatikan kembali Matius 22 ayat 30. Pada saat kebangkitan, orang-orang percaya yang terpilih tidaklah menggunakan tubuh lama. Yang berarti tubuh lamanya akan mati, dan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang didapat langsung dari Bapa di sorga, yang tidak berasal dari hubungan seks. Karena di kerajaan sorga setiap yang disebut Ben Elohim, baik itu manusia, ataupun malaikat, jumlahnya akan tetap dan tidak akan berkurang, apalagi bertambah. Hal yang sama juga terjadi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena mereka berdua sebenarnya disebut Ben Elohim pada saat itu. Sehingga jumlah manusia di Taman Eden tidaklah mengalami perubahan, tetap berjumlah 2 orang. Pertambahan jumlah manusia terjadi ketika Adam dan Hawa di luar Taman Eden. Karena memang seks bertujuan untuk menghasilkan keturunan, ataupun multiplikasi, bukan untuk pemuasan nafsu, atau hasrat, ataupun kesenangan belaka. Sehingga seks tidaklah mungkin ada baik itu di Taman Eden, ataupun di kerajaan sorga. Di dalam Taurat ada tertulis mengenai larangan perkawinan antara mertua dan menantu. Peraturan ini adalah larangan yang sangat keras, karena hukumannya adalah mati bagi keduanya. Bagaimana bila pihak perempuan sedang hamil pada saat pelaksanaan hukuman mati? Tidak ada kata kecuali di Imamat 20 ayat 12. Yang hendak kami katakan di sini adalah, larangan perkawinan antara mertua dan menantu, tidaklah berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Karena memang bila hal itu terjadi, tetaplah dapat menghasilkan keturunan. Begitu pula larangan perkawinan sedarah, antara satu bapa, atau satu ibu, maupun satu bapa dan satu ibu tidaklah diperkenankan. Sekali lagi bukan karena ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Karena memang hal tersebut adalah perkawinan yang dilarang. Itulah yang terjadi di kerajaan sorga. Ben Elohim yang tinggal di kerajaan sorga, baik malaikat, ataupun manusia, tidaklah melakukan hubungan seks untuk menghasilkan keturunan. Karena yang berada di kerajaan sorga bukanlah berdasarkan darah dan daging, atau hasil dari perkawinan, melainkan berasal dari ciptaan Bapa di sorga secara langsung. Akan tetapi, kemampuan untuk menghasilkan keturunan sebenarnya tetaplah ada. Menurut pandangan Torah 30 menit, kata Ibrani Adam di ayat ini berarti, laki-laki. Sehingga ayat ini dapat diartikan, ada suatu masa ketika jumlah laki-laki dan perempuan bertambah banyak, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Anak-anak perempuan yang seharusnya berpasangan, atau kawin dengan anak-anak laki-laki, yang akan menghasilkan keturunan, tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Ben Elohim, yang dalam konteks ayat ini adalah malaikat ke-8, yang mana sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya, mengambil perempuan-perempuan yang merupakan keturunan-keturunan Adam dan Hawa untuk dijadikan istri-istri mereka, dan menghasilkan keturunan bagi malaikat-malaikat ke-8. Keturunan antara malaikat ke-8 dan perempuan adalah ras campuran, atau hibrid, yang dalam bahasa Ibraninya, Nephilim, yang berasal dari akar kata Ibrani nafal, yang berarti jatuh. Suatu ras campuran yang harus dimusnahkan di muka bumi, yang dikarenakan percampuran DNA malaikat ke-8 dan DNA manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.